Bagaimana kabar ayah bunda semua? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Dr. Julie dari Rumah Parenting. Kali ini kita akan membahas tentang sesi life skill. Dan hari ini saya ingin sharing tentang 6 ilmu kehidupan. Awal mula saya membahas tentang ini adalah ketika setelah belajar parenting 2008, kemudian terus membantu konseling berbagai kasus dari banyak klien, saya mulai menangkap ada beberapa hal yang dialami oleh klien-klien saya yang sulit sekali membuat mereka bisa bahagia. Dan kemudian saya coba untuk menggali, melihat, membaca. Dapat disimpulkan adalah bahwa ilmu untuk bisa benar-benar bahagia dalam hidup itu tidak hanya satu, tidak hanya kita belajar ilmu agama saja, tidak hanya kita belajar ilmu pengasuhan anak saja, tidak hanya kita belajar tentang misalnya ilmu pernikahan untuk bahagia misalnya, tapi ternyata ada 6 ilmu kehidupan. Penasaran apa saja? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama adalah ilmu bagaimana tidak hanya sekedar beribadah, tapi bagaimana mencapai yang namanya status untuk berada selalu dalam keadaan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, di sana kita belajar bagaimana selalu bergantung hanya kepada Allah. Hal itulah yang akan membuat kita selalu tenang, karena kita tahu bahwa dalam kondisi sesulit apapun Allah selalu bersama kita. Nah, itu salah satu kunci untuk bahagia. Yang kedua, walaupun memahami ilmu agama, tapi banyak sekali mungkin kita dengarkan bagaimana mereka sepertinya agamanya bagus tapi kok sampai bercerai. Nah, ternyata kasusnya adalah tidak semua orang yang menikah itu mereka belajar ilmu pernikahan. Coba silahkan tanya-tanya di sekitar kita, berapa sih pasangan yang belajar ilmu pranikah? Dan ternyata ilmu pranikah juga tidak cukup. Ketika sudah menikah, berapa sih pasangan yang menjalani konseling untuk bisa menyelesaikan masalah pernikahannya? Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri. Mungkin ada senior ataupun konselor yang bisa lebih memberikan solusi untuk mereka. Kemudian berapa sih pasangan yang suka membaca buku tentang pernikahan, tentang bagaimana komunikasi suami istri? Masih sangat terbatas. Nah, di sini kita akan melihat bahwa benarlah bahwa Allah itu menurunkan ayat pertama yaitu Iqra, bacalah. Setiap masalah, setiap hal yang kita jalani, setiap proses yang kita jalani itu ada ilmunya. Semakin kita mau membaca, semakin kita mau belajar, semakin kita mau bertanya kepada orang yang tepat, maka insya Allah apapun itu termasuk pernikahan bisa kita jalani dengan bahagia. Bagaimana dengan kasus perceraian yang sudah sangat parah, yang sudah tidak bisa dimaafkan, keduanya sudah sangat tidak cocok? Ada ilmunya. Saya pernah menjalankan sesi konseling dengan seseorang yang dia sudah dalam tahap beberapa tahun menikah, anaknya sudah 5 tahun dan sudah menyatakan bahwa saya ingin bercerai dari suami saya. Dan subhanallah dengan sesi konseling tersebut 1,5 bulan kemudian saya bertemu dengan beliau. Saya lihat suaminya ada di rumahnya dan dia mengatakan saya tidak jadi bercerai. Nah, subhanallah, jadi semua ada ilmunya. Dan bila ayah bunda merasa ada masalah dengan pernikahan, setiap masalah itu ada jawabannya. Silahkan bertanya kepada orang yang tepat. Saya tidak menyarankan bahwa ketika ada masalah pernikahan, ayah bunda, baik dari pihak ayah ataupun bunda, terutama bunda nih, curhat kepada yang lain, karena bukan itu solusinya. Mungkin bunda akan merasa agak lega sedikit, tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang lebih tepat adalah silahkan bercerita kepada orang yang bisa memberikan solusi, atau semacam konselor, atau mungkin ustaz atau ustazah. Kalau mungkin agama lain mungkin nanti ada pendeta, mungkin ya kalau untuk Kristen atau yang lain-lainnya, silakan bertanya kepada orang yang dianggap lebih bijak, yang bisa memberikan kita nasihat. Jadi mengapa? Karena ketika kita bercerita kepada orang lain, itu akan justru memperluas masalah kita, sehingga banyak orang yang lebih tahu. Apalagi ke keluarga. Saya sangat tidak menyarankan yang namanya curhat kepada keluarga, orang tua ataupun mertua. Mengapa? Karena sulit untuk bisa objektif. Hal yang lain adalah ketika orang tua mengetahui masalah kita, yang ada mereka akan semakin khawatir dan energinya menjadi negatif, yang itu akan menjadi lebih sulit untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi bila Anda ayah bunda memiliki masalah tentang pernikahan, silahkan bertemu dengan konselor, bertemu dengan psikolog, bertemu dengan ustadz, ustazah, kemudian membaca buku. Intinya mencari ilmunya dan kemudian selesaikan. Dan uniknya, penyelesaian masalah pernikahan adalah bukan tentang pasangan kita, tapi tentang perubahan diri kita untuk menjadi pasangan yang lebih baik yang bisa membantu perubahan pasangan kita. It is proven. Pengalaman yang saya sudah jalankan seperti itu. Semoga ayah bunda juga
nanti bisa mendapatkan pernikahan yang bahagia, karena semua ada ilmunya. Bahagia dalam pernikahan itu ada ilmunya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya menikah punya anak ya. Yang ketiga ternyata kita perlu yang namanya ilmu pengasuhan anak. Mengapa? Karena yang namanya membangun gedung saja kita butuh ilmu seorang arsitektur, seorang teknik sipil untuk bisa membuat gedungnya menjadi baik dan indah. Begitupun anak-anak kita, untuk bisa membuat mereka menjadi anak yang soleh, anak yang mandiri, anak yang cerdas. Itu tidak hanya semata-mata akan jadi sendiri. Kita cukup memberikan makan, pakaian, rumah dan kepada mereka. Ternyata kita butuh yang namanya ilmu pengasuhan anak. Nah, untuk ilmu pengasuhan anak di Rumah Parenting, kami sudah memiliki buku yang berisi tentang teknik dasar parenting yang terdiri dari 8 langkah dasar yang akan membantu ayah bunda semua untuk lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk bisa mengasuh dan mendidik putra-putri ayah bunda. Nah, ketika mengerjakan teknik parenting tersebut, insya Allah ada yang namanya miracles at home, yaitu berbagai perubahan positif yang ada pada anak-anak kita. Jadi yang namanya mengasuh mendidik anak itu mudah, menyenangkan, dan insya Allah kita bisa bahagia menjadi sebuah keluarga. Nah, selanjutnya ilmu apa lagi yang kita perlukan? Selain tadi ilmu agama, ilmu pernikahan, ilmu pengasuhan anak, ternyata yang keempat, ilmu yang perlu kita miliki adalah ilmu manajemen. Manajemen itu apa? Manajemen adalah ilmu tentang mengatur semuanya agar mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin bekerja, bagaimana caranya kita mengatur tugas-tugas kita supaya semuanya terlaksana. Antara pekerjaan di rumah dan pekerjaan di kantor, tentunya itu butuh ilmu khusus. Jadi yang namanya manajemen adalah bagaimana tentang mengatur prioritas. Mana yang penting dan harus segera dilakukan, mana yang penting tapi tidak terlalu harus buru-buru, mana yang tidak penting tapi perlu kita kerjakan, mana yang tidak penting dan tidak perlu buru-buru untuk dikerjakan. Itu nanti ada bahasannya khusus. Silakan ayah bunda nanti buka buku tentang manajemen dan dapatkan bahwa dengan memanage hidup kita banyak hal yang bisa kita kerjakan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, ilmu tentang keuangan. Ya, tentunya semua perlu yang namanya bagaimana mengatur supaya kehidupan keluarga kita bisa nyaman dengan terpenuhi semua kebutuhan, terutama kebutuhan pokoknya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan manajemen keuangan. Misalnya apa? Misalnya konsep dasarnya adalah jangan sampai pengeluaran kita melebihi pemasukan. Contoh satu, misal kita punya idealisme tentang sekolah anak, kita ingin menyekolahkan di SDIT, tapi kita terhambat dari masalah pendanaannya. Kenapa? Karena misalnya penghasilan suami kita tidak memungkinkan untuk bisa anak kita bersekolah di SDIT. Di ilmu manajemen keuangan, maka kita harus menghitung bahwa yang namanya budget, rencana keuangan untuk pendidikan itu adalah sekitar 20%. Artinya kalau misalnya rezeki kita suami misalnya memiliki gaji sebesar 6 juta rupiah, kali 20% berarti budget kita adalah 1,2 untuk pendidikan anak-anak, termasuk untuk belajar orang tua. Nah, belajar orang tua maksudnya apa? Misalnya ikut pelatihan, membaca buku, dan lain-lain. Nah, sehingga kita hitung apakah cukupkah 1,2 itu untuk membuat anak kita bisa masuk SDIT. Bila tidak cukup dan ternyata anak kita perlu memang disekolahkan dulu di sekolah yang mungkin misalnya gratis, di sekolah umum, itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang penting itu adalah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Dan tenang, karena sebenarnya kualitas anak kita bukan bergantung utamanya pada sekolahnya, tapi bergantung pada kita, orang tuanya. Ketika kita pengasuhan pendidikannya baik, insya Allah mereka bersekolah dimanapun insya Allah akan menjadi baik. Percaya dengan itu. Kemudian pengeluaran yang lain-lain adalah tentang bagaimana kita saving, bagaimana kita memiliki dana cadangan, yaitu sebesar 6 kali kebutuhan bulanan. Itu perlu, sehingga ketika misalnya kita ada kesulitan, kita tidak perlu kesulitan untuk meminjam kemana-mana. Misalnya ketika kita ada musibah atau ujian, kita tidak perlu kesulitan untuk mencari pinjaman. Kita bisa pinjam dana cadangan tersebut. Atau misalnya tiba-tiba pasangan kita memiliki kesulitan ekonomi karena baru PHK, kita punya dana cadangan untuk bisa survive, bisa bertahan, sampai akhirnya suami bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Oke. Sehingga hidup kita akan selalu tenang. Kenapa? Karena kita sudah punya dana cadangan,
Karena kita sudah tahu bahwa penghasilan cukup itu bukan dari besarnya, tapi bagaimana kemampuan bundanya untuk mengaturnya dan juga kesepakatannya dengan ayah tentunya. Baik, sudah yang kelima, kita masuk ke yang keenam. Yang keenam adalah ilmu tentang bagaimana untuk kita melepaskan segala perasaan tidak nyaman kita setiap hari. Ilmu ini adalah tentang emotional healing. Untuk emotional healing, mungkin nanti ayah bunda bisa searching di Google tentang teknik-teknik yang ada. Misalnya ada EFT, kemudian misalnya saya pernah baca buku Irma Rahayu ya tentang bagaimana melepaskan emosi negatif. Tapi saya sendiri, saya belajar tentang emotional healing di terapi SEF. Dan saat ini saya menjadi seorang terapi SEF dan juga menjadi trainer pelatihan SEF for Healing. Kenapa saya mengambil pelatihan SEF ini? Karena ini adalah salah satu pelatihan yang saya ikuti. Saya benar-benar bandingkan dengan buku-buku lain yang saya baca dan sangat selaras. Dan subhanallah selaras juga dengan bagaimana ilmu agama mengajarkan kita untuk bisa ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Sehingga kita bisa bahagia sempurna. Oke. Ayah bunda mohon izin bahwa untuk yang keenam ini saya akan menyambungkan dengan ilmu yang pertama, yaitu ilmu agama. Jadi begini, misalnya kita punya masalah dengan seseorang, kita memiliki sakit hati karena ada seseorang yang menyakiti hati kita. Kita ingin ikhlas tapi nggak bisa, kita ingin memaafkan tapi nggak bisa. Kira-kira ayah bunda ada yang pernah merasakan seperti ini? Nah, inilah yang akhirnya yang namanya SEF ini, emotional healing ini ternyata berhubungan dengan bagaimana kita bisa memiliki yang namanya situasi hati yang ikhlas, yang pasrah, dan akhirnya bisa berbahagia. Saya ingin menceritakan mengapa sih ketika kita misalnya sedang marah, sedang kesal, sedang sedih, kita sulit sekali untuk merasa ikhlas dan bahagia. Kondisinya seperti ini. Misalnya kita marah pada seseorang, itu adalah situasi negatif. Kalau misalnya negatif, kita anggap sisi kiri kita, misalnya ini sisi kiri saya, kiri, kita dalam situasi state negatif, bahwa sadar kita merasa sedih, pikiran perasaan kita merasa sedih. Nah kemudian ketika kita berusaha mengikhlaskan diri dengan berusaha berpikir bahwa kan memang ini takdir dari Allah, kan ini memang seharusnya terjadi, kita sulit sekali untuk bisa merasa menerima tentang hal tersebut. Mengapa? Karena mungkin pikiran kita positif, tapi perasaan kita masih negatif, bahwa sadar kita masih negatif, situasi kita masih negatif, sehingga antara pikiran dan perasaan kita tidak selaras. Jadi SEF ini akan membantu selarasnya pikiran dan perasaan kita. Caranya gimana? Perasaan negatif atau emosi negatif itu perlu diubah dari kondisi tadi, misalnya negatif, misalnya sangat marah sekali atau sangat sedih sekali, dari misalnya grade dari 0 sampai 10, misalnya minus 10, kita perlu terapi sehingga dia bisa mencapai 0. Kebayang? Oke. Jadi misalnya ada yang seseorang yang sangat marah sekali, levelnya adalah minus 10, kita terapi SEF. Terapi SEF itu berapa lama? Rata-rata itu sekitar butuh 15-30 menit. Misalnya, situasi emosi negatifnya dari level 0 sampai 10 adalah minus 10, kita terapi SEF itu bisa turun misalnya bertahap menjadi minus 5, kemudian minus 3, kemudian minus 2, dan kemudian akhirnya bisa 0. Nah saat 0 itu sudah tidak ada rasa sedih lagi, atau misalnya kalau itu emosi marah, misalnya marahnya sudah 0, kemudian nah saat emosinya sudah turun, itu kita akan mudah sekali memaafkan. Kenapa? Karena marahnya sudah hilang. Kita lebih mudah sekali menerima sebuah kesedihan. Kenapa? Karena sedihnya sudah hilang. Sehingga akhirnya pikiran kita menyatakan bahwa oh iya, kita perlu menerima, kita perlu ikhlas, kita perlu pasrah, dan perasaan kita pun memang sudah lepas dari perasaan-perasaan tidak nyaman tersebut. Begitu ayah bunda. Jadi ilmu yang keenam adalah ilmu emotional healing. Ilmu emotional healing ini juga penting dalam melaksanakan pengasuhan anak, juga dalam ilmu pernikahan. Mengapa? Kadang kita kesulitan untuk mengasuh anak-anak kita ketika mereka berperilaku yang tidak menyenangkan, teriak-teriak, ribut, kita jadinya kesal, dan ketika kita kesal kita tidak bisa membimbing dengan bijak. Nah, dengan ilmu emotional healing itu, kita bisa mengatasi emosi negatif kita bisa melepaskan rasa kesal kita, rasa marah kita, sehingga ketika menghadapi anak-anak kita, kita bisa tenang, bisa nyaman, bisa lembut, bisa penuh kasih sayang. Termasuk ke pasangan kita. Ketika kita kesal sama pasangan kita, marah karena dia lupa misalnya dengan janjinya, kita atasi marah kita. Kemudian kita bisa berpikir menjadi lebih positif tentang pasangan kita. Nah, sudah ada 6 ilmu kehidupan, dan ilmu yang lainnya seperti apa? Tadi ilmu dasar untuk ilmu kehidupan itu wajib kita ketahui.
Sedangkan ilmu-ilmu lainnya adalah ilmu teknis. Perlu juga kah? Perlu juga. Misalnya seperti apa? Ilmu teknis ini saya agak pisahkan dari 6 ilmu hidup. Ilmu teknis ini adalah ilmu yang terkait teknik-teknik hal kesulitan yang kita alami, permasalahan yang kita alami dalam kehidupan. Misalnya seperti apa? Misalnya sederhana saja. Misalnya saya seorang ibu, saya suka memasak, kemudian tabung gas saya kalau dipasang tiba-tiba suka berdesi, saya akan cari ilmu bagaimana caranya supaya gasnya tidak bocor. Itu ilmu teknis. Atau saya bekerja di kantor, saya kebingungan untuk bagaimana caranya untuk misalnya rapihkan meja, saya akan mencari ilmu tentang merapihkan meja. Kemudian misalnya saya seorang saya seorang montir, saya akan belajar teknis bagaimana menjadi montir yang baik. Jadi itu adalah ilmu teknis sesuai dengan area kegiatan yang kita kerjakan. Itu adalah ilmu pelengkap dari ilmu dasar hidup. Yang tadi 6 adalah ilmu dasar hidup, kemudian ilmu teknis adalah ilmu pelengkap sesuai dengan pilihan kegiatan atau situasi yang ayah bunda hadapi. Oke, baik. Jadi bahagia ternyata bukan hanya pengolahan rasa, tapi memerlukan berbagai macam ilmu yang lengkap, yang menyelesaikan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, berbagai segi dalam kehidupan kita. Semoga sharing ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan ayah bunda bisa berkomen di bawah. Dan terima kasih sekali untuk ayah bunda yang berkenan like, subscribe. Saya senang sekali dan sangat berterima kasih, semakin bersemangat untuk berbagi kepada semuanya. Semoga hidup kita bisa lebih sukses, lebih bahagia, bisa lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sekitar kita. Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.